Hai Pisces, kembali lagi sama gue Lucky di bulan Agustus ini ya, di Abra Lab Kabra. Kita langsung aja lihat ya, di bulan Agustus ini ada apa sih dengan Pisces rising atau ascendant sign, Pisces moon sign, juga Pisces sun sign. Oke. Highlights di bulan Agustus 2024 ini, Mercury retrograde di Virgo dan juga ada aspek Saturn di Pisces yang konflik dengan Jupiter di Gemini. Oke, kita lihat dampaknya apa ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kalian suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian Pisces. Kebalik. Tema kalian di bulan ini adalah Nine of Wands. Minggu pertama Six of Cups. Challenge-nya Ace of Cups. Minggu kedua The Hierophant. Challenge-nya Six of Pentacles. Minggu ketiga The Strength. Challenge-nya Five of Pentacles. Minggu keempat King of Pentacles. Challenge-nya Seven of Swords. Saran dan atau petunjuk untuk Pisces lakukan di bulan Agustus adalah Page of Pentacles. Under the deck The Star. Tema bulan ini buat Pisces Nine of Wands. Ini energi Sagittarius ya. Untuk Pisces itu ada di karir, reputasi, status, dan goal jangka panjang. Jadi kalian udah cukup capek membangun apa yang ingin kalian bangun. Cukup capek menjalani apapun itu. Ya, ini general reading. Kalau butuh private atau personal reading, di box description itu ada link ke WA gue. Drop me a line gitu, tulis aja ya kan. Anyway, entah itu status yang kalian coba pertahankan, yang kalian jalani ya, entah itu karir yang kalian selama ini lakukan, bahkan mungkin dengan semangat dan passion ya, entah itu goal yang kalian, istilahnya visi kalian sendiri yang kalian sudah jalankan hingga saat ini ya, kalian cukup capek dengan itu. Status kalian sendiri mungkin kalian capek itu dah. Nah, di minggu pertama kalian dapat Six of Cups. Six of Cups ini tentang masa kecil kalian, tentang anak-anak kalian, tentang ya sifatnya nostalgia lah ya. Sifatnya nostalgia. Dan ini energi Scorpio. Buat Pisces ini tentang travel. Tentang segala hal yang sifatnya berjarak ya. Entah itu emosional, entah itu memang benar-benar secara geografis itu berjarak. Mungkin kalian punya jarak dengan anak-anak, atau kalian jauh dengan tempat kalian dibesarkan ya.
Yang jelas itu juga tentang perbedaan-perbedaan, juga tentang travel ya, tentang travel. Dan kalian bernostalgia untuk itu ya. Mungkin kalian memikirkan untuk travel. Dan challenge-nya adalah Ace of Cups. Kalian lagi membangun semangat baru, kalian punya semangat baru untuk membangun sesuatu yang benar-benar bikin kalian secara emosional itu senang. Ya. Kalian lagi memulai sesuatu yang baru, kurang lebih gitu. Dan di minggu pertama itu energinya ada New Moon di Leo, ya, New Moon di Leo, yang kebetulan sextile dengan Mars juga Gemini, Mars dan Jupiter yang ada di Gemini. Nah, itu dampaknya apa sih? Gitu. Dampaknya apa sih buat Pisces? Nah, New Moon di Leo, New Moon di Leo itu buat Pisces itu ada di keseharian. Jadi mungkin ya ini Ace of Cups ini ada di keseharian, kebiasaan-kebiasaan atau pekerjaan bahkan. Kalian lagi punya semangat atau kalian lagi semangat baru untuk bangun karir baru, pekerjaan baru ya. Karena lagi semangat-semangatnya itu. Tapi ini kalian terikat secara emosional dengan entah itu masa kecil kalian, entah itu anak-anak kalian gitu ya. Nah, New Moon di Leo yang sextile atau enggak arti lainnya adalah nge-support ya. Yang akan nge-support atau mengarahkan itu sextile dengan Mars dan Jupiter di Gemini. Ya, itu artinya apa buat si Pisces ini, buat kalian? Itu rumah. Gemini buat Pisces itu energinya ada di stabilitas emosional di rumah keempat ya. Di rumah keempat itu tentang rumah tangga, tentang properti, tentang stabilitas emosional, tentang tradisi ya, tentang keluarga itu sendiri ya. Jadi sikap kalian ke rumah itu bagaimana gitu. Mars itu tentang sikap, tindakan. Jupiter itu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Entah setiap orang punya batasan yang berbeda tentang keluarga itu sendiri ya, tentang rumah itu sendiri, tentang rumah tangga itu sendiri, tentang yang namanya stabilitas emosional itu sendiri gitu kan. Jadi Mars dan Gemini, jadi apa yang kalian ingin bangun, kalian lagi semangat nih, kalian semangat untuk membangun pekerjaan atau usaha ya baru, yang baru itu nge-support tentang tindakan kalian atau keputusan kalian di dalam hal-hal yang sifatnya rumah tangga, keluarga, tradisi ya. Mungkin kalian pingin travel atau anak kalian yang bikin kalian suruh datang ya, gitu yang jauh. Anyway, masuk ke minggu kedua, kita udah mulai bisa merasakan itu energi Merkuri retrograde di Virgo. Merkuri di Virgo aja udah double energinya, karena memang yang punya Virgo tuh si Merkuri gitu kan. Nah ini retrograde, jadi mungkin ada keterlambatan, ada delay segala macam ya. Merkuri di Virgo itu secara kolektif energinya adalah tentang self kritik ya, mengkritisi diri sendiri, menganalisa diri sendiri ya, dan itu ke detail oriented gitu loh, detail banget gitu loh, suka banget detail, karena Virgo itu sifatnya emang perfeksionis gitu kan, selalu pingin yang perfect gitu. Nah untuk karena ini retrograde itu lebih dalam lagi tuh, lebih profound gitu ya, lebih profound, lebih dalam lagi ya, karena kita akan lebih sering mengkritisi diri kita sendiri, menganalisa diri, bahkan introspeksinya kencang kurang lebih gitu. Nah untuk Pisces ini, untuk masalah dia introspeksi ini lebih ke dalam hal-hal yang sifatnya relationship, partnership ya, entah itu profesional, entah itu personal ya.
introspeksinya di sekitaran itu, ya, Pisces. Karena Virgo tuh oposisinya si Pisces, ya, di rumah ketujuh, dan itu tentang relationship dan partnership. Ya. Bagaimana, dan gak hanya personal dan profesional, tapi juga bagaimana hubungan diri kita dengan kesadaran kita yang tertinggi. Gitu. Ya, dengan jiwa kita sendiri. Gitu. Karena badan kita memang terbatas, jiwa kita kan enggak. Anyway, di minggu kedua kalian dapat The Hierophant. Ini The Hierophant ini energi Taurus. Ya. Ini energinya tradisi. Ya. Ini energinya komitmen, kan? Institusi, peraturan, gitu kan, peraturan. Institusi dan termasuk agama juga termasuk di sini nih, energinya The Hierophant Taurus. Nah, untuk Pisces ini energinya di mindset, perspektif, persepsi, pengalaman, pengetahuan, wawasan, intelektual, ya, tentang lokal travel, tentang siblings, kakak adik, ya, tentang tetangga, segala macam, dan bagaimana kalian dibesarkan, gitu. Itu bagaimana cara kalian, tradisi, ya. The Hierophant itu juga mengenai tentang tradisi, bagaimana kalian dibesarkan, ya. Itu kan semuanya mempengaruhi, mengkondisikan juga bagaimana cara kita berpikir, ya. Dan semua pengalaman dan juga wawasan, pengetahuan kita itu terkondisikan, gitulah, tentang akan komitmen itu sendiri. Dan juga kebahagiaan kalian sendiri. Ini juga tentang pernikahan, ya. Dan di mana namanya, di Taurus itu ada Uranus. Uranus itu kan pembelot. Ini yang suka dobrak sana sini, gitu. Tradisi, ini sesuai nggak sama gue? Kalau nggak, gue nggak mau. Ngapain ngikutin tradisi yang emang udah nggak sesuai, nggak selaras sama gue? Itu energinya si Uranus, ya. Jadi ada konflik juga di dalam situ. Nah, challenge-nya adalah Six of Pentacles. Ini gue ngelihatnya secara gini aja, ya, nggak perlu pakai astrologi. Gue ngeliatnya gini, ini ada masa, ada cerita gono gini nih. Terima dan memberi dan menerima challenge-nya, ya, di dalam pernikahan itu sendiri, dalam ikatan itu sendiri, ya, dalam komitmen itu sendiri, semacam gono gini, karena artinya dalam relationship itu sendiri juga tidak atau partnership, atau bahkan sama teman aja ada kok, gitu loh, ikatan itu, ya kan, dalam beri dan menerima itu, ya. Nah, ini kalau Six of Pentacles ini energinya si Libra, ya, energi Libra, yang sebenarnya juga energi Capricorn. Buat Pisces ini energi Libra buat Pisces tentang dia, ya, partnership. Bagaimana kalian bagi hasil, ya kan? Bagaimana kalian berbagi, ya? Karena di rumah 8 untuk Pisces. Bagaimana kalian menjalin kerjasama, ya, dalam bagi hasil, dalam memberi dan menerima, ya. Komitmennya apa, ya. Kita berangkat dengan persepsi yang bagaimana, pemahaman kita akan komitmen itu sendiri bagaimana, ya. Oke. Kalaupun ini energi Capricorn, ya, ini juga masalah pertemanan. Ini masalah pertemanan juga, bagaimana kita berbagi. Masa sama temen gini amat sih lo, gitu.
itu ada hal-hal yang kita memang di luar ya. Dari bagaimana kita berbagi itu kan juga dalam kebersamaan itu ya. Ada batas-batas yang tidak tertulis ya. Hanya kesadaran kita yang tahu bagaimana batasan-batasan itu ada. Berdasarkan kesadaran kita sendiri juga, kita lebih bisa menerima dan memberi. Gitu. Oke. Dan itu Mercury di Virgo yang retrograde itu semuanya tuh jadi subjek buat kalian untuk kalian introspeksi dan renungkan kurang lebih gitu ya. Karena berdasarkan dari situ juga kalian akan bisa membangun yang namanya partnership lebih sesuai dengan diri kalian sendiri. Karena kesadaran kalian sendiri kan. Secara alam bawah sadar dan kesadaran. Anyway, di minggu ketiga itu ada full moon di Aqua. Purnama di Aquarius. Di minggu ketiga kalian dapat strength. Ini energi Leo. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri dan kekuatan pada dari dalam diri kalian sendiri ya. Dan secara ini energi Leo buat Pisces. Leo, buat Pisces itu ada di keseharian kalian. Ya, dalam pekerjaan kalian diminta untuk lebih pede, lebih kuat, lebih yakin, lebih ekspresif. Ya. Challenge-nya adalah kalian merasa tersisihkan, kalian merasa terabaikan, kalian merasa kesulitan, entah itu finansial, apapun itu ya. Kalian diminta untuk lebih kuat dan pede, percaya diri akan kemampuan kalian sendiri. Karena ini energi Leo adalah leader ya. Leo itu goal oriented. Jadi kalian diminta untuk membangun keyakinan dari dalam diri kalian sendiri kalau kalian mampu. Ya. Jadi memang challenge-nya adalah kalian merasa sendiri. Terabaikan. Ini Five of Pentacles ini energinya sama Taurus, Capricorn sama Virgo. Ini energi Capricorn. Kalian merasa kurang teman mungkin? Merasa kesepian? Ya, full moon di Aqua, dampaknya itu buat kalian ya hal-hal yang kalian gak sadarin ya. Aquarius buat Pisces itu ada di alam bawah sadar, di karma, di hal-hal kegelapan, sifatnya spiritual, ya hal-hal yang kalian tidak ketahui atau di luar kemampuan kalian bernalar, gitu ya. Jadi ada yang berakhir kok di situ. Ini cuma masalah waktu aja, gitu. Ini cuma proses aja, gitu. Proses yang mungkin dengan energinya full moon di Aquarius, sesuatu yang gelap itu akan terungkap. Gitu loh. Sesuatu yang nggak jelas itu akan menjadi jelas. Nah, di minggu keempat kalian dapat King of Pentacles. King of Pentacles ini energinya Taurus. Buat kalian mindset, ya lagi-lagi mindset, persepsi, perspektif, pengetahuan, ya. Jadi kalian lebih fokus dengan jadi mindset kalian tuh di minggu keempat adalah fokus dengan nilai-nilai yang kalian ingin bangun. Stabilitas ya, kalian ingin lebih stabil secara ekonomi ya.
kalian ingin lebih stabil. Jadi fokus kalian adalah komitmen pada stabilitas itu sendiri, karena King of Pentacles itu tentang stabilitas dan lebih ke ekonomi ya, finansial, pekerjaan. Nah, challenge-nya Seven of Swords. Challenge-nya itu lagi-lagi ini energi Aquarius, secara alam bawah sadar atau karma ya, yang selalu mengusiknya, entah itu diem-diem ya kan, selingkuh dan segala macam yang mengusik fokus kalian sendiri untuk membangun apapun itu, stabilitas emosional, stabilitas finansial ya. Itu yang mengusik adalah cerita-cerita hal-hal yang sifatnya diem-diem gitu kan, diem-diem. Yang sifatnya modus, yang modus-modus itulah gitu kan. Yang modus-modus itu paham ya maksud gue ya. Ini ada yang diem-diem, jadi ada yang tricky-tricky itu ya, yang tricky-tricky itu. Itu challenge-nya untuk jadi gini, mungkin untuk kalian ini modusnya adalah untuk mencapai stabilitas finansial itu kalian harus melakukan hal-hal yang sifatnya tricky gitu. Challenge-nya kalian harus melakukan hal-hal yang sifatnya tricky ya, entah itu pengkhianatan, entah itu selingkuh, entah itu kebohongan ya. Karena lagi-lagi Aquarius buat Pisces itu sifatnya di kegelapan. Nah, saran dan atau petunjuk untuk Pisces lakukan di bulan Agustus ini adalah Page of Pentacles. Perluas, perdalam lagi yang memang sudah kalian mulai. Entah itu project, entah itu bisnis, entah itu kerja. Fokus dalam memperluas atau memperdalam apapun yang kalian sedang tekuni. Mungkin itu hal yang baru, ya, sesuatu yang baru, mulai perdalam lagi. Ya, apapun itu. Alam bawah sadar kalian, the star. Kalian akan dapatkan apapun yang kalian harapkan itu terjadi. Ya. Kalian akan mewujudkan apapun itu harapan kalian. Ya. Ini energinya Aquarius lagi. Dan lagi-lagi di Aquarius itu ada Pluto loh, 0 derajat. Ya, 0 derajat. Jadi yang kalian perlu sadarin itu adalah di saat kalian harus clearing energi dari hal-hal yang memang sudah lagi tidak berkaitan atau tidak selaras dengan kalian. Entah itu pertemanan, ya, entah itu teman-teman, entah itu lingkungan, ya kan? Karena dia di 0 derajat nih Pluto nih, ya, di 0 derajat. Ya, kalau kalian baru pindah umpamanya, kalian baru pindah, ya energi-energi lama dikelarin. Karena kalau enggak ya kalian nggak bisa present fokus untuk hadir di situ, gitu. Itu yang di clearing, itu yang dibersihin gitu loh, sehingga kalian bisa lebih fokus dengan project kalian saat ini, being present, ya. Jadi kalau udah kayak gitu, harapan, wish kalian, harapan dan keinginan kalian pasti akan terwujud. Udah gitu aja. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih Pisces.